Santri Abuya yang ada di Indramayu marah besar, yang khusus dididik untuk tahfidzul Quran, berani menantang mana MUI lomba hafalan Quran. MUI goblok, gak bisa baca Quran, kulu kaulan sadida, bicara yang baik. Kurang ajar masalahnya. Santri Abuya yang ada di Indramayu marah besar, yang khusus dididik untuk tahfidzul Quran, berani menantang mana MUI lomba hafalan Quran. Oke, nantang MUI dia. Sampaikan mohon maaf, Mujib tidak marah, saya sangat menghormati. Tapi karena kamu framing unik di luar, unik tidak benar. Sampai Gus Iksan Indramayu siap berani menantang tahfidzul Quran kepada MUI. MUI goblok, gak bisa baca Quran, kulu kaulan sadida, bicara yang baik. Waduh. Membahayakan. Bicara yang baik kamu MUI. Sedikit pun tidak marah, tapi harus dilawan, membahayakan. Kurang Bilang sedikit pun gak marah, itu aja ngomong udah marah-marah, sekarang ngomong goblok lagi, astagfirullah. ajar masalahnya. Mohon maaf, lahir batin dunia akhirat ya. Untung saya masih itu Pak, masih sopan santun. Sopan santun. Sebagai rakyat biasa, sebagai santri tetap mendoakan kepada MUI. Betul nggak? Ya takut apa? Ujung-ujungnya begitu. Dia bilang bahwa santrinya yang di Indramayu, santrinya Mama Gufron yang di Indramayu itu marah dan menantang MUI untuk adu hafalan Quran. Berarti di sini dia berpikir bahwa orang yang hafal Al-Quran itu sudah pasti benar, sudah pasti nggak sesat. Padahal sebenarnya kan seperti kita ketahui dalam sejarah Islam itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah Abdurrahman bin Muljam ya. Dia itu penghafal Al-Quran. Itu penghafal Al-Quran ya. Tapi membunuh Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Karena pemahamannya berbeda. Si Abdurrahman bin Muljam itu pemahamannya Khawarij. Walaupun dia hafal Al-Quran, berarti bukan jadi barometer, dia itu sudah benar pemahamannya. Yang kita permasalahkan di sini kan si Mama Gufron pemahamannya bagaimana, bukan masalah hafalan Quran. Lagian, kalaupun mau nantang hafalan Quran dengan MUI, yang nantang hafalan Qurannya harusnya Mama Gufronnya, bukan santrinya. Kan yang kita permasalahin itu Mama Gufronnya, dan beliau berfatwa segini, bisa dikontak sama Allah lah. Karena dikontrak oleh Allah. Jadi Gufron, mas kodi inna kalimat dunia Indonesia kalian film Allah. Enggak apa-apa ya Allah. Dan segala macamnya yang dipermasalahkan itu Mama Gufronnya, fatwa-fatwa yang dia ucapkan, pemahaman-pemahaman yang dia sebarkan, yang dibilang sholat bisa diganti dengan sedekah. Kita ini enggak sholat duhur, kasih itu yatim piatu 10 orang, kasih makan, kasih duit, kasih sarung, sama enggak sholat? Sama atau sholat atau tidak? Dan kayak gitu yang dipermasalahin, bukan hafalan Quran. Dan yang kalau mau dengan ngadu hafalan Quran, ya Mama Gufron yang ngadu dengan MUI hafalan Quran, bukan dengan santrinya. Toh di setiap ceramahnya Mama Gufron pun dia nggak pernah baca Quran. Sekalinya buka Quran, dibuka Qurannya dikasih ke muridnya, muridnya yang baca, bukan Gufron yang baca. Itu yang dipermasalahin sebenarnya, bukan di santri-santrinya. Kalau barometernya orang hafal Al-Quran terus udah pasti dia lurus, lempeng. Orang kafir pun kalau hafal Al-Quran berarti dia lurus gitu. Karena kalau cuma sekedar menghafal, banyak orang di luar Islam pun kalau disuruh menghafal Al-Quran pasti bisa menghafal Al-Quran. Tapi kalau dibilang hafal Al-Quran, lebih hafal Al-Quran, udah pasti lempeng, pemahamannya udah pasti lurus, itu nggak jadi jaminan juga. Karena memang udah ada faktanya, yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah orang Khawarij, padahal dia penghafal Al-Quran. Tapi pemahamannya Khawarij, jadinya ngawur dan akhirnya salah dan dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah itu, jadi jangan mentang-mentang ada yang hafal Al-Quran terus nantang MUI gitu ya. Udah gitu bilang MUI goblok, nggak bisa baca Quran. Aduh astagfirullah, maksudnya apa gitu ya. Yang kita semua mau, yang masyarakat mau itu adalah klarifikasi dari Mama Gufronnya langsung, bukan dari muridnya, bukan dari anaknya gitu. Klarifikasi langsung Mama Gufronnya dengan MUI, ngobrol langsung, ngomong langsung. Kalau perlu di media, biar jelas kenapa dia bilang sholat bisa diganti dengan sedekah. Kenapa dia bilang dikontak sama Allah, ditandatangani sama Nabi, ditandatangani sama orang malaikat. Kenapa dia bisa
bilang ketemu dengan malaikat maut, bilang ketemu dengan malaikat di alam kubur, Mungkar Nakir, ngelarang, dia bilang bisa ngelarang malaikat Mungkar Nakir buat nanya muridnya yang di alam kubur. Terus dia bilang bisa menghidupkan orang mati. Harusnya mati, kok hidup kembali. Ya Allah, ya malaikat lahab alaihi innar rahmatan. Tertudor saya dengan malaikat maut. Assalamualaikum ya mafi innar rahmatan la ya mafi maut. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Hidupkan, dihidupkan. Itu yang harus diluruskan, yang sebenarnya itu yang diluruskan, bukannya masalah hafal Al-Quran atau enggaknya. Gitu loh Bapak Mujib. Semoga kedepannya nih MUI dan Mama Gufron ini bisa berdiskusi lagi ya secara langsung. Jangan lewat perwakilan, langsung Mama Gufron yang muncul gitu. Ngobrol langsung, kalau perlu di media musyawarah langsung, meluruskan kenapa begini, kenapa begitu. Agar masyarakat juga tahu klarifikasinya langsung dari mulut Mama Gufronnya, bukan dengan perwakilan terus malah nantang adu bacaan hafalan Quran, ya nggak nyambung. Ngatain MUI goblok, astagfirullah. Di MUI itu orang-orang pintar semua, nggak sembarangan orang bisa ada di MUI gitu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.